Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Akhwanul akhwat, hadirin kaum muslimin dan hadirat kaum muslimat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas poin yang kedua dari wasiat yang kedua, bahwa mengapa kita mesti menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan fondasi untuk meluruskan taubat kita. Dan tadi sudah diterangkan bahwa annahu qad ta'sibu bika syubhat ma'asifah, karena sesungguhnya terkadang yakni syubhat itu akan menerpa kita dengan sangat kencang sekali. Dan di sini terangkan bahwasanya maka mestilah bagimu wahai orang-orang yang kembali kepada dakwah salafiyah, wahai orang-orang yang bertobat, mesti bagi kita yang bertobat menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu yang bermanfaat, karena dia yang akan meluruskan taubat kita, karena dia yang akan meluruskan perjalanan kita. Dan dengan ilmu itulah maka kita akan selamat dari subhat-subhat, kesamaran-kesamaran, dan juga wal mazalik, ketergelinciran-ketergelinciran, dan juga kita akan selamat dari jaring-jaring dan perangkap-perangkap setan biidnillahi wa taufiqihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan taufik Allah tabaraka wa taala. Wa ammal adillatu ala qadri ilmi wa ahli fa innaha katsiratun mashhurah. Dikatakan bahwasanya adapun dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmi, tentu saja dia banyak sekali dan kita sudah sering membaca. Dalil tentang masalah ini banyak. Dalil tentang masalah ini sudah cukup terkenal. Akan tetapi di sini dikatakan bahwasanya adkur minha mutakkiran biqouli ta'ala, maka aku sebutkan di antaranya saja sekedar mengingatkan bagi kita semua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah tabaraka wa taala berfirman, kata Allah bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia, Allah, dan para malaikat dan ulul ilmi, yaitu ahli ilmu, qa'iman bil qisti, yang berdiri dengan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia, Allah, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha gagah lagi maha bijaksana. Di sini Allah Tabaraka wa taala sebagai saksi terhadap apa? Terhadap la ilaha illa huwa, terhadap tauhid. Saksi tauhid pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga ulul ilmi. Adapun para nabi tidak disebut. Kenapa? Karena para nabi itu adalah ra'isu ulil ilmi, yaitu pemimpin dari ahlul ilmi. Gak disebut nabi karena nabi ra'is ahlul ilmi, pimpinan ahlul ilmi Rasulullah SAW. Dan orang yang meniti dakwah salafiyah adalah penuntut ilmu. Makanya ketika ditanya siapa zaim dakwah salafiyah, siapa pimpinan dakwah salafiyah, maka dikatakan bahwasanya la zaima illa Rasulullah, tidak ada pemimpin kecuali Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Albani pernah ditanya, man yu'assisu ya ad-da'wah salafiyah, siapa perintis dakwah salafiyah? Jawabnya, alladzi yu'assisu ad-da'wah salafiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang merintis dakwah salafiyah adalah Allah tabaraka wa ta'ala, karena muassisnya yaitu peletak dasarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dakwah yang kita serukan ini milik Allah.
Dakwah yang kita serukan ini pimpinannya adalah Rasulullah. Saya pernah ditanya, Ustaz, pimpinan cabangnya di mana saja Ustaz? Saya bilang ini penanya tersurat. Ya, biasanya begitu kan? Pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah begitu. Saya nggak ditanya kepada saya juga begitu. Bahkan ada yang bilang kepada teman-teman saya itu bahwa ketua dakwah salafiyah di Subang Ahmad Donari katanya. Saya bilang alhamdulillah sama gaji katanya. Serta ayah honor katanya. Sampai dikatakan begitu, yang melantik juga siapa? Ya, belum pernah dilantik. Ini sudah dikasih jabatan sebagai ketua dakwah salafiyah. Masya Allah. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada pemimpin bagi dakwah salafiyah kecuali Rasulullah. Dan ini jawaban saya dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ya. Beliau ketika bikin soal jawabnya seperti itu. Yaitu as-soalat ya, al-manhajiyah. Ditanya tentang yang tadi begitu jawab. Begitu pula kalau ditanya, ya kalau tadi siapakah zaim dari dakwah salafiyah? Ketika sahabat ditanya siapa muasisnya? Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau antum tidak meneliti dakwah ini, ruginya luar biasa. Ini bukan promosi, tapi ini sesuatu yang pasti. Kenapa? Tidak meneliti jalan ini, kecewa, menyesal. Kenapa? Karena ini merupakan dakwah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang setiap kita mengetahui tentang agama ini yang sesungguhnya. Berikutnya, kemudian dalil yang kedua yaitu wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah al-ulama, para ulama. Dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Berkenaan dengan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, maka ini jadi dalil bahwa keulamaan seseorang itu terletak pada khosyahnya, pada rasa takutnya. Semakin dia tebal rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang ini adalah orang yang alim. Sehingga kata Mujahid rahimahullah di dalam riwayat Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, kullu man asallah fa huwa jahil wa in alima. Setiap orang yang maksiat kepada Allah, dia adalah orang yang jahil. Kenapa orang yang maksiat? Berarti tidak takut kepada Allah. Wa in alima, sekalipun dia orang alim. Setiap orang yang maksiat kepada Allah itu jahil meskipun dia alim. Karena kalau orang alim dia takut maksiat kepada Allah. La tandur sogoirul dunub walakin undur man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya dosa-dosa, tapi kamu harus melihat siapa yang kamu durhakai. Begitu. Siapa yang kamu durhakai, itulah yang harus kamu lihat. Berikutnya, juga berdasarkan keterangan ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan rasa takutnya seseorang seperti itu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang al-farq bainal khauf wal khasyah. Apa bedanya antara khauf dengan khasyah? Kalau saya pakai bahasa Sunda, khauf dengan khasyah itu jika sieun jeung keun. Gitu. Khauf sama dengan keun, khasyah sama dengan sieun gitu. Pertanyaannya apa bedanya? Kalau yang namanya khasyah itu takut kepada sesuatu, ya memang sesuatu itu harus ditakuti. Tapi kalau takut kepada sesuatu yang dia tidak harus ditakuti, itu namanya keun. Contoh, kalau kita lewat ke kuburan, kan banyak orang yang mengatakan takut pada bangun dari kuburan. Padahal sampai hari ini belum pernah ada buktinya. Ya, ini orang yang dari dalam kubur keluar dan jadi pocong, lalu berjalan-jalan, tidak ada. Ya, kalau betul ada seperti itu, tentu akan banyak buktinya orang lewat ke kuburan dicekik sama mayit kan itu.
Ternyata tidak ada sampai hari ini. Yang ada cuma katanya, ceritanya, seterusnya. Nah, ini khauf dengan khasyah. Dan yang namanya khasyah, yang namanya rasa takut, itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus pas. Harus pas. Rasa takut yang kurang maka akan menimbulkan keberanian berbuat dosa. Rasa takut yang berlebihan maka akan menimbulkan penyakit yang kedua, apa? Putus asa. Makanya takut itu harus pas. Harus pas. Coba sekarang saya mau tanya, ikhwan yang ada di sini takut kepada Allah tidak? Hah? Kalau antum saya tanya, yang ada di sini takut kepada Allah tidak? Apa jawabnya? Jawabnya takut. Iya. Fudail bin Iyad pernah ditanya, kalau ada orang ditanya, ya hal takhafullah, apakah kamu takut kepada Allah? Dia jawab na'am. Kalau kamu jawab na'am, kadzabta, kamu dusta. Begitu. Akhirnya apa? Bagaimana kalau jawabnya iya? Ya, dijawabnya kadzabta, kamu dusta. Kenapa? Karena kalau kamu takut, kamu tidak akan mengatakan iya. Yang keduanya, kalau mengatakan tidak, kafarta, kamu kufur. Jadi dengan ada benarnya. Ditanya apakah kamu takut kepada Allah, jawabnya semuhun. Eta teh para pendusta. Kalau orang yang takut kepada Allah, ketika ditanya apakah engkau takut kepada Allah, maka dia diam. Diamnya itu adalah bukti rasa takutnya kepada Allah. Ya, itu yang diterangkan oleh Fudail bin Iyad seperti yang dinukil tentang keterangan ini di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, bahwa orang yang takut kepada Allah seperti itu. Takut kepada Allah kurang, maka akan timbul keberanian melakukan maksiat dan kedurhakaan. Takut kepada Allah itu berlebihan, maka akan menimbulkan putus asa. Nah, di sini dikatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah al-ulama, yaitu ulama. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, ulama itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ulama yang takut, ya, yaitu pertama ada ulama yang yakni dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak kenal dengan keparduannya. Ada ulama yang kenal dengan keparduannya, tapi tidak kenal dengan Allah. Dan ada lagi ulama yang kenal dengan Allah dan juga kenal dengan keparduannya. Nah, ulama yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal dengan keparduannya, maka dia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap keparduan Allah Tabaraka wa taala. Dan adapun kalau ada ulama yang kenal keparduannya tapi tidak kenal dengan Allah, maka dia melaksanakan keparduannya tetapi tidak jelas untuk siapa. Maka dia akan kurang penghayatannya, yaitu ibadahnya untuk Allah Tabaraka wa taala. Tetapi kalau yang ketiga, orang yang kenal Allah dan juga kenal keparduannya, inilah ulama yang sesungguhnya, yang disebut dengan al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, kemudian dari keterangan ini, maka faedah yang kita ambil adalah bahwa orang menuntut ilmu, semakin dia mengerti, maka dia semakin takut kepada Allah. Adapun orang yang menuntut ilmu dan semakin banyak dia menuntut ilmu, tapi dia tidak semakin takut kepada Allah Tabaraka wa taala, maka orang tersebut berarti menuntut ilmunya salah. Kenapa? Karena tidak menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya dan dipanggil. Apa katanya? Ya alim ta'al. Hei orang yang alim, kemarilah. Maka beliau mengatakan, la innamal alimu man yakhshallah. Kata beliau, tidak. Orang alim itu adalah man yakhshallah. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang alim. Nah, berikutnya dan yang ketiga, wa qoulihi ta'ala, firman Allah taala, ya fa innal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah berfirman, ya fa innal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jangan khawatir bahwa orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Tabaraka wa taala.
Oleh karena itu, maka di sini berarti bahwa di antara keutamaan seseorang yang menuntut ilmu, apabila orang tersebut beriman dan dia berilmu, maka Allah sudah menjanjikan akan diangkat beberapa derajat. Berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala mimbanan ala nabihi, yaitu yang memberikan nikmat atas nabinya, bima anzala alaihi minal kitab wal hikmah, dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada nabinya tersebut, yaitu berupa kitab dan hikmah. Yang dimaksud dengan kitab Al-Qur'an, yang dimaksud dengan hikmah As-Sunnah. Kemudian juga selain itu, yakni selain menurunkan kitab dan sunnah, juga wa ismatihi min idlalin nas lahu, dan juga yakni yang menjaga dia dari menyesatkan manusia karenanya. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada nabinya, dan juga menurunkan sunnah kepada nabinya, dan juga menjaganya, yaitu menjaga nabinya min idlalin nas lahu, dari orang-orang yang menyesatkan dirinya. Allah Tabaraka wa taala menjaga Nabi Muhammad seperti ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai ilmu. Nabi Muhammad penuh dengan ilmu. Allah Tabaraka wa taala berfirman, walaula fadlullahi 'alaika, dan seandainya bukan karena karunia Allah kepadamu, wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya Allah kepadamu ya Muhammad. Kemudian lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka, niscaya segolongan dari mereka ingin menyesatkanmu, wa ma yudilluna illa anfusahum, dan mereka tidak bisa menyesatkan kamu melainkan menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurunaka min syai', dan mereka tidak bisa memadaratkan kamu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajari engkau apa yang kamu asalnya tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar yang diberikan kepada engkau. Nah, dari poin ini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad juga sama. Apakah kita menyangka bahwasanya yang akan menyesatkan itu hanyalah orang-orang kafir di zaman sekarang, atau orang yang tersesat di zaman sekarang? Sama. Rasul pun juga sama. Apakah kita menyangka Nabi Muhammad SAW dulu tidak ada tantangannya dari orang-orang kafir? Orang kafir pengen menyesatkan dia. Contoh ketika Rasul dakwah di Mekah, ya kan? Apa tawaran dari orang kafir? Muhammad, gini aja, kamu ya kami menyembah Tuhanmu, tapi nanti engkau juga menyembah Tuhanku. Ini kan prosesi penyesatan yang disebut dengan tasamu, toleransi, ya, antar umat beda agama itu. Seperti itu. Ini sudah terjadi. Gagal lagi. Wah, ini tukeran Tuhan nggak bisa ini Muhammad. Tukeran Tuhan atau giliran penyembahan nggak bisa. Bikin lagi apa? Begini aja Muhammad. Engkau sebenarnya pengen apa? Kalau engkau pengen tahta, aku berikan padamu. Kalau engkau pengen wanita, akan aku nikahkan dengan wanita yang paling cantik di tanah alam ini. Kalau engkau pengen harta, akan kami berikan harta kami. Yang penting kamu berhenti, kamu jangan dakwah. Lihat oleh kita, Nabi Muhammad SAW ditawari seperti itu, dan ternyata nggak mau. Padahal kalau kita zaman sekarang ditawarin begitu, kayaknya ini dia peluang ini. Alasannya peluang dakwah, kan begitu. Kenapa peluang dakwah? Pertama ditawari kedudukan, jadi pemimpin Quraisy. Udahlah, saya mau aja. Apalagi nanti mengambil ibrahnya dari Raja Najasyi, kan begitu. Raja Najasyi Muslim, umatnya Kristen, kan begitu. Saya ditawari jadi pemimpin di suatu negara kafir, umpamanya sebagai presidennya. Kira-kira kalau kita ditawari begitu, terima tidak? Hah? Terima tidak? Ya. Kalau terima nanti seperti tadi. Ya. Makanya Rasul tidak terima. Padahal Rasul itu imannya Masya Allah. Siapa yang meragukan imannya Rasulullah?
Rasul ditawari untuk mendapatkan kedudukan. Cuma satu kok yang penting berhenti dakwahnya, jangan begitu terus. Jangan mensalah Tuhan kami lah. Ya kamu dakwah boleh, tapi yang penting jangan mensalah Tuhan kami. Tapi tidak mau. Tidak mau Rasul. Kenapa? Karena Rasul tahu bahwasanya ini adalah upaya mereka menyesatkan Rasulullah SAW. Sampai kemudian juga mereka tidak henti-hentinya mendatangkan berbagai macam upaya supaya Nabi Muhammad berhenti dalam dakwah. Dan mereka juga sengaja bikin berbagai macam upaya untuk itu. Sampai Nabi Muhammad ketika berada di Madinah didatangi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi berdiplomasi. Kita punya pertanyaan nih. Kalau engkau bisa menjawab, kami Yahudi semua masuk Islam. Ya. Ini kan sebuah kabar gembira. Wah ini mana ada pertanyaan tidak terjawab oleh Nabi kan? Pasti pertanyaan bisa terjawab. Kalau nggak bisa jawab, tanya aja kepada Allah. Nanti juga turun wahyu. Ternyata apa? Pertanyaan dari pertanyaan diajukan. Pertanyaan pertama diantaranya mereka bertanya, ya Muhammad, kalau engkau seorang Nabi dan Rasul, maka pasti kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Diajukan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Coba Muhammad, apa makanan dan minuman yang Israel mengharamkan untuk dirinya? Israel adalah gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam. Isra kekasih Tuhan, Israel kekasih Tuhan. Nabi Muhammad ditanya tentang Nabi Yakub, yang Nabi Muhammad nggak pernah bertemu dengan Nabi Yakub, yang Nabi Muhammad nggak pernah bertemu dengan Nabi Yakub, yang Nabi Muhammad juga tidak pernah tahu tentang Nabi Yakub, yang Nabi Muhammad juga tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah kuliah di fakultas sejarah tentang para Nabi dan Rasul sebelumnya, kan tidak pernah. Ditanya, eta Nabi Yakub bahwa fungsi haram tuang menaun yang bertenang itu. Ditanya apa makanannya, apa minumannya. Jadi nggak bakal bisa dijawab. Orang Yahudi itu sudah ada di otaknya. Kalau ini bukan Nabi nggak bisa jawab dia. Kalau Nabi pasti dikasih tahu sama Allah. Itu berarti orang Yahudi tahu, ya kan? Tahu orang Yahudi itu. Kalau ini pasti bisa jawab. Ternyata apa kata Nabi Muhammad? Makanannya adalah daging onta. Ada minumannya adalah susu onta, air susu onta. Ternyata sodakta ya Muhammad. Betul kamu Muhammad. Bahasa kita sih pinter ente Muhammad. Pinter. Kejawab. Di zaman itu tidak akan ada yang bisa jawab kecuali Nabi dan Rasul. Udah begitu bertanya lagi. Nanti dulu Muhammad. Pertanyaan berikutnya. Ditanyakan lagi. Dan pertanyaannya aneh-aneh. Ya Muhammad, kenapa ya kok ternyata lahir bayi laki-laki, lahir lagi bayi perempuan? Ini kenapa seperti ini? Ini pertanyaan yang menarik. Yang pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab oleh orang yang kuliah kedokteran kan? Sementara Nabi Muhammad ketika itu tidak pernah kuliah. Nabi Muhammad harus menjawab sebuah pertanyaan, kenapa bahwasanya suami istri ini ternyata yang lahir kok laki-laki, yang lahir kok perempuan? Kenapa seperti itu? Maka dijawab, jika air mani laki-laki lebih banyak, maka lahirlah laki-laki. Jika air mani yang lebih banyak perempuan, maka keluarlah perempuan. Jawabnya, bersodak tak benar ya Muhammad. Pinter Muhammad. Tidak kuliah bisa jawab itu. Nah, tidak bisa jawab. Udah gitu tanya lagi yang ketiganya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, kenapa yang wajahnya wajah perempuan, wajah uminya? Kan gitu. Ada lagi jenis kelaminnya perempuan, tapi kok wajahnya wajah abinya, wajah bapaknya. Bagaimana seperti ini? Akhirnya dijawab lagi, ini tergantung kepada kecepatannya. Ya, ini jangan salah paham ya. Dari kecepatannya, maksudnya kecepatan dari spermanya, ya, atau dari sel telurnya, itu yang dimaksud. Akhirnya apa? Sodaka lagi benar ya Muhammad. Tapi tenang Muhammad, masih ada satu lagi. Kalau kamu tidak bisa jawab yang satu ini, maka sesungguhnya kami tidak akan masuk. Tapi kalau kamu bisa jawab, maka kami akan masuk Islam semuanya Muhammad. Lihat oleh kita ya, udah promosi di penghujungnya. Ternyata apa pertanyaan berikutnya? Ini pertanyaan terakhir. Begini Muhammad, ngomong-ngomong kalau Nabi dan Rasul gini, Nabi Rasul itu pasti ada malaikat pendamping, itu pasti Muhammad. Nah, kan gampang tuh pertanyaan. Kata dia tuh, coba Muhammad, siapa malaikat pendampingmu yang memberikan wahyu kepadamu?
kamu bisa jawab, kami semua masuk Islam. Maka dijawab Jibril alaihissalam. Apa kata mereka? Nah, eta jawaban dari Jibril. Coba mana yang ngajak Mikail mangga. Jibril itu adalah musuh kami, inilah yang kami tidak suka. Kalau malaikat yang ternyata memberikan wahyu kepadamu itu malaikat Mikail, kami semua akan ikut bersama dengan kamu. Dan inilah yang memisahkan antara engkau dan kami semua. Coba antum praktikan, menurut teori debat mana yang kalah? Ya, yang kalah Rasulullah, ya kan? Tapi yang benar siapa? Rasulullah. Rasul menjawab benar, disalahkan. Pertanyaannya, kalau umpamanya kata Rasul begini, ya udah ada damai, kalau gitu kita malaikatnya malaikat apa? Malaikat Mikail aja. Mereka kan bilang apa? Pak Muhammad itu bohong kan gitu. Makanya dengan orang Yahudi mata ngena, mau bakal ngena. Perjanjian apapun akan diingkari. Jawab benar pun juga akan disalahkan. Makanya antum, kita semua ikhwan, kita ini jangan sekali-kali bermain-main dengan mereka. Tidak enak dengan mereka itu. Mengikuti sistem mereka tidak enak. Antum perhatikan sistem riba, sistem Yahudi tidak enak. Begitu pula sistem demokrasi juga sama, tidak enak. Pokoknya tidak enak, selalu tidak enak untuk kita. Kenapa? Karena begitulah karakter mereka. Nabi kita yang mulia di dalam riwayat Bukhari sudah menjelaskan, innal yahuda qaumun buhtun. Sesungguhnya Yahudi adalah qaumun buhtun, kaum yang tukang bohong. Al-buhtan imadul kadhib. Yang namanya buhtan itu imadul kadhib, pilarnya dusta. Karena buhtan dusta ilmiah. Jadi seperti yang ilmiah padahal dusta ya. Ya, dusta ilmiah. Dan dusta ilmiah ini dimiliki oleh pewaris tunggal dari Yahudi, Syiah. Itu pewaris tunggalnya Syiah. Dan Yahudi ini pewaris tunggal dari iblis, laknatullah alaih. Ya, karena apa? Karena iblis itu kalau bahasa kita sih, jadi iblis itu dulunya pernah membuat sebuah produk yang tidak laku menjadi laku. Apa namanya? Kalau itu marketing ya. Marketing paling handal itu iblis. Kenapa marketing paling handal? Dia mengatakan ini syajaratul khuldi, ini pohon khuldi. Yang namanya syajarah pohon khuldi, kekekalan. Kalau kamu makan, kamu kekal di surga. Tapi kalau kamu nggak makan, kamu nggak lama lagi keluar dari surga. Nah itu omongan iblis itu. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, seperti itu. Selanjutnya ikhwan wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta ayyuhat ta'ib ahamiyatul ilmi wa fadlihi. Fa'idha arabta ayyuhat ta'ib ahamiyatal ilmi wa fadlahu. Dikatakan apabila engkau tahu wahai orang yang bertaubat, ahamiyatal ilmi tentang pentingnya ilmu, wa fadlahu dan juga keutamaan ilmu, kemudian wa khatara ihmalihi. Dan kalau kamu tahu tentang khatara ihmalihi, bahaya dengan sebab menyanyiakan ilmu, fa'lam, ketahuilah, anna awwala ma tabda'u bihi minal ulum, sesungguhnya yang pertama kali harus kamu mulai dari ilmu tersebut huwa, yaitu ibda fi ta'allumi usuli ahli sunnah wal jamaah, dalam engkau memulai dengan mempelajari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah ini materi berangkai. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Yang kedua kita menuntut ilmu. Yang ketiganya, ilmu yang pertama kali harus kamu pelajari itu bukan ilmu fikih, bukan. Tetapi ibda fi ta'allumi usuli ahli sunnah wal jamaah, yakni mulailah kamu belajar tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kenapa dimulai dengan kalimat ta'allum usul Ahlussunnah wal Jamaah. Usul Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak sekali. Pertama, dalam berdalil umpamanya, itu usul adilah. Yakni hendaklah engkau berdalil dengan dalil yang sahih atau dalil yang hasan. Jangan pakai dalil yang dhaif, apalagi dalil yang palsu, apalagi yang la aslalahu, jangan. Ini prinsip. Dalil yang sahih hujah, dalil yang hasan hujah. Itu prinsip. Terus kemudian setelah itu kita beres menerangkan tentang masalah tadi, kemudian kita bicara tentang Quran. Maka di sana ada usul Ahlussunnah wal Jamaah tentang metodologi memahami tafsir Quran. Di kita Al-Hafidz Ibnu Katsir di muqaddimahnya dijelaskan tentang metodologi tafsir Quran. Dengan menerangkan Quran ditafsirkan dengan Quran dengan sunnah Nabi yang mulia, Quran dengan aqwal sahabat selama mereka ittifaq seluruhnya
Kalau tidak ittifaq, maka apabila ikhtilaf dicari yang sesuai dengan zahir Quran. Apabila cuma ada satu orang yang tidak berpendapat, maka ini yang kita pakai. Itu ada kaidahnya. Begitu pula yang keempatnya, yakni Quran ditafsirkan dengan aqwal tabi'in jika mereka sepakat. Jika tidak sepakat, mana yang sesuai dengan zahir Quran. Apabila mereka ternyata tidak ada kecuali hanya satu orang saja, maka itu yang dipakai. Sepanjang tidak ada yang membantahnya. Yang kelimanya, Quran ditafsirkan dengan yaitu al-lugha al-arabiyyah, bahasa. Sudah beres. Usul yang begini harus pelajari. Ya, harus pelajari. Ketika kita berbicara tentang ilmu, apa itu ilmu? Maka diterangkan ilmu adalah ini. Ketika kita berbicara tentang sunnah, bagaimana tentang sunnah Nabi yang mulia? Kita sudah enak tinggal baca aja kitabnya. Ada kitab tentang Dawabit Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah, yaitu kaidah-kaidah yang penting untuk memahami sunnah. Ya. Ini kutubnya agak sulit ini yang seperti ini. Ya. Tapi kalau antum memerlukan, insya Allah saya sedang memfotokopi kutub ini, yaitu Dawabit Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah. Apa faedahnya? Kutub ini sangat bermanfaat dan kita jarang yang sampai kepada kita. Kalau terjemahannya mungkin ada, diterjemahkannya ada, cuma terjemahannya sampai 8 kaidah. Di kitab aslinya 13 kaidah. 13 kaidah. Dan ternyata di dalamnya Masya Allah luar biasa. Dawabit Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah. Ini berbicara tentang hadis. Berbicara tentang akidah ada dawabitnya. Dawabit tentang akidah. Berbicara tentang fikih ada dawabitnya. Berbicara tentang muamalah ada dawabitnya. Makanya perkara yang paling besar dalam masalah ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat terkenal dengan qawaid wa dawabit, kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama kita, sehingga ada dawabitnya. Termasuk menentukan ini bid'ah dan bukan, ada dawabitnya. Dan ini yang disebut dengan usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau mengatakan ini bid'ah ini bukan, udah pernah belajar dawabit belum? Ternyata nggak tahu, Ustaz. Kalau nggak tahu jangan ngomong ini bid'ah, ini sunnah begitu. Ya. Kalau kita mau mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, kita nisbat kepada yang mengatakannya. Menurut ini sunnah, menurut ini bid'ah. Antum nggak ngerti ini sunnah dan bid'ah menghukumi. Bid'ah itu. Bid'ah terus ditanya, ngerti nggak dawabitnya? Tidak tahu. Minimalnya kalau kita pengen belajar dawabit bid'ah, minimalnya antum baca itu dawabitnya Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, atau yang ditulis oleh Syekh Sobri Ar-Ra'i di dalam kitabnya yaitu Mu'jamul Bidah, yang di sana menerangkan tentang 7 dawabit bid'ah. Atau yang lebih hebat lagi kalau antum baca kitab Ma'rifatu Qawaidil Bidah yang banyaknya 32 kaidah tentang masalah bid'ah. Baca tidak usul yang seperti ini. Kalau misalkan tidak baca, jadi mau kapan bacanya? Sementara kita ini yakni menyatakan dirinya sebagai orang yang bermanhaj salah. Ini saya kadang-kadang heran. Di beberapa tempat ikhwan kita ini banyak yang mengatakan bermanhaj salah, tapi ketika ditanya tentang ini kok gak paham, heran. Padahal ini adalah perkara-perkara yang penting. Ketika orang belajar tentang bid'ah ada dawabitnya, ada qawaidnya, diterangkan seperti itu. Dan itu seharusnya dibaca oleh kita. Karena apa? Karena perhatikan oleh kita, ibda fi ta'allumi usuli ahli sunnati wal jamaah. Mulailah kamu mempelajari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Saya punya kitab, ya, walaupun fotokopinya ya, yaitu tentang 1000 dawabit dan qawaid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu mengumpulkan dari seluruh kitab Syekhul Islam atau mungkin sebagian besarnya. Sampai beliau terangkan ini kesimpulan dari kitab kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kesimpulannya disebutkan sekian poin. Terus kemudian dari kitab ini disebutkan satu demi satu. Semua kitab-kitabnya Syekhul Islam atau mungkin sebagian besarnya dia sebutkan. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau tulis tentang kaidah-kaidah dan dawabit yang ditetapkan oleh Syekhul Islam, dan itu lebih dari 1000 kaidah dalam satu kitab, dan ini sangat bagus sekali. Dan seyogianya kita membaca kitab ini. Dan kenapa demikian? Karena kitab ini di dalamnya menerangkan kepada kita tentang kaidah-kaidah para ulama. Dan yang namanya manhaj salaf, dakwah salafiyah, orang yang belajar tentang dakwah salafiyah atau akidah salafiyah, maka dia harus mengenal perkara-perkara seperti ini. Perhatikan oleh kita di sini, ibda
fi ta'allumi usul ahlussunnah wal jamaah. Mulailah oleh kamu mempelajari prinsip-prinsip ahlussunnah wal jamaah. Wa'lam, ketahuilah, wafaqakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya ani, sesungguhnya aku, la a'ni bil usul, tidaklah yang aku maksud dengan usul itu adalah anwa'at tauhidis salasa faqat, yakni anwa'at tauhidis salasa faqat, yaitu macam-macam tauhid yang 3 saja. Bukan itu yang aku maksud usul. Tetapi apa? Wa innama, dan hanyalah a'niha, yang aku maksudkan awalan tadi, yang pertama tadi, wa a'ni saniyan, dan yang aku maksudkan yang kedua, ghairoha, yang lainnya, minal usul, dan yang lainnya. Yakni yang pertama yang tadi, tauhid yang 3 tadi. Yang keduanya adalah ghairoha, itu selain daripada tauhid yang 3 tadi, minal usul, dari prinsip-prinsip alat yang ijtama'a alaiha ahlus sunnah wal jamaah, yang ahlus sunnah wal jamaah yaitu berkumpul padanya, istimah, sepakat. Kemudian faroq biha, dan juga faroq biha, yakni mereka membedai dengannya ahlul bid'ah wal firqah, yaitu ahli bid'ah dan firqah. Belajar usul, ya, usul ahli sunnah wal jamaah, itu akan menyebabkan kita itu mana yang kita harus sama-sama pegangi dan mana yang kita harus sama-sama berlepas diri, begitu. Mana yang kita sama dan mana yang kita beda dengan mereka ahlul bid'ah. Kita harus bedakan mana yang kita sama dengan mereka dan mana yang kita beda dengan mereka. Oleh karena itu, setiap kali menerangkan tentang materi-materi akidah, seperti saya Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, beliau menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang akidah itu. Selalu setiap kali menerangkan tentang masalah akidah, beliau akan terangkan inilah lawan-lawannya dan inilah kelompok yang menyimpang dari akidah ini. Selalu begitu. Beliau selalu katakan begitu. Kita bicara tentang ini, ya, maka ahlul bid'ah yang muncul tentang masalah ini adalah ini disebutkan. Kenapa demikian? Untuk memperjelas kepada kita ini akidah yang sahih dan waspada dengan akidah yang batil. Dengan cara demikian kita akan mendapatkan pengetahuan yang jelas. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang gamblang tentang agama ini. Berikutnya, Al-wala wal bara, seperti al-wala wal bara. Saya sudah terangkan tentang al-wala wal bara secara ringkas, bahwasanya yang namanya al-wala wal bara, kalau kita perhatikan dalam materi al-usulus salasa, al-masailus salasa, yaitu 3 masalah penting. Pertama, tentang kewajiban, yakni mentaati Rasulullah. Yang kedua, tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Dan yang keempat, yang ketiganya adalah al-wala wal bara. Yang pertama, kewajiban mentaati Rasulullah. Mengapa? Yakni poin yang pertama adalah kewajiban mentaati Rasulullah. Karena seseorang dikatakan muslim dan tidak muslim apabila dia taat kepada Rasul, muslimlah dia. Apabila dia tidak taat kepada Rasul, maka tidak muslim. Di zaman Nabi Muhammad, orang-orang dikatakan muslim lantaran mengimani kenabian Nabi Muhammad. Walaupun Abu Thalib percaya Muhammad jujur, walaupun Abu Thalib percaya Muhammad adalah orang yang tidak pernah berbohong, tetapi ketika dia tidak mau menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, maka Abu Thalib tetap di atas kekafirannya, walaupun orang Syiah membelanya bahwa Abu Thalib itu muslim. Begitu pula orang sebelumnya. Lihat oleh kita, Nabi Ibrahim, dia punya bapak Azar. Karena bapaknya tidak mengikuti dan tidak mengimani Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul, apa yang terjadi? Azar tetap kafir. Bahkan dia bukan hanya kafir, bahkan produsen berhala kan begitu. Azar, karena dia yang bikin berhalanya. Dia bikin berhalanya, siapa yang menyembahnya? Fir'aun. Namrud, maaf ya, Namrud. Yang menyembahnya Namrud. Sementara yang membikinnya Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim. Bisa antum bayangkan, bapaknya Nabi Ibrahim produsen berhala, anaknya anti berhala. Ya. Dan zaman sekarang juga mungkin ada yang begitu, yang sama seperti kasus zaman dahulu. Nah berikutnya, al-wala wal bara. Al-wala wal bara dikatakan tadi, yakni kewajiban mentaati Rasul. Yang keduanya kewajiban mentauhidkan Allah. Maka yang dimaksud dengan wala adalah, yakni kita wala kepada sunnah dan ahlinya, kita wala kepada tauhid dan ahlinya, dan kita bara
dari bid'ah dan ahlinya, dan kita juga baro dari syirik dan ahlinya. Kalau orang itu baro dari bid'ah dan ahlinya, mungkin tidak. Ada pertanyaan begini, Ustaz, tetangga saya tahlilan, saya hadir boleh enggak? Mungkin tidak. Jawabnya tidak akan mungkin. Kalau dia mengerti al-wala wal bara. Kenapa? Oh, acara ini acara bid'ah nih. Maka otomatis kita tidak akan berbicara apakah itu tetangga atau siapa, seperti itu. Ini contoh. Atau umpamanya ada acara, namanya acara apa? Acara sedekah bumi, mapan sri umpamanya, atau yang sejenisnya, yakni upacara-upacara kesyirikan. Tiba-tiba ketua panitianya itu adalah kakak kita, kakak umpamanya. Kakaknya bilang, ayolah kamu hadir, lihat saya lah, jangan lihat mapan srinya, lihat saya aja. Bagaimana? Maka kita baru. Kenapa? Maaf, ini kesyirikan. Maka saya harus baru dari kesyirikan dan ahlinya. Saya harus baru dari bid'ah dan ahlinya. Ini kesyirikan. Kalau engkau ahlinya, kau harus baru. Dengan tidak melihat apakah engkau adalah kakakku, apakah engkau adikku, apakah engkau adalah ayahku, apakah engkau adalah ibuku, baru. Kalau orang belajar ini, prinsip ini, yaitu al-masailu, salah 3 masalah penting. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan selama ini banyak beredar di kalangan kita tidak akan terjadi kalau Toriko menuntut ilmunya benar. Tapi karena Toriko menuntut ilmunya tidak benar, masih kena nanyakan ke SMS di umat Ustaz. Ya sekali dia Ustaz ada umat, gitu lah. Subhanallah, sekali dia tidak wala, engke ogen itu kan gitu. Ini dia bilang sekali ya umat. Apakah tidak ada jalan lain? Barangkali bisa kasih solusi Ustaz. Ya solusinya ulah hadirnya. Ya kira-kira ulah gitu, jawaban ulah gitu. Repot kitanya. Yang menjawab harus disetir terus. Ini yang mungkin kalau zaman dahulu pertanyaannya ada. Ini yang disebut dengan yang halal menjadi apa, yang haram jadi halal. Ini gara-gara bertanya seperti ini. Ya ini bahaya sekali. Itu wala wal bara. Terus kemudian hukum wala wal bara. Hukum asal wala, yakni kepada tauhid dan ahlinya. Dan juga kepada sunnah dan ahlinya, kepada mukmin, ya, kepada iman dan ahlinya. Adapun kepada orang kafir, maka kita baro seluruhnya. Kepada orang-orang munafik, maka kita baro nifaq i'tiqadi. Kepada orang-orang musyrik kita baro. Adapun kalau kita kepada ahli sunnah yang ahli maksiat, maka kita wala dia sebagai ahli sunnahnya, dan kita baro dari maksiatnya. Begitulah tata cara mendudukan al-wala wal bara. Kemudian wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Kita tahu sudah ada dua bidnya, yakni diterangkan al ilmu qabla dakwah wa rifqu inda dakwah wa sabru ba'da dakwah. Ilmu sebelum berdakwah, kemudian berlaku lembut ketika sedang berdakwah, dan sabar setelah berdakwah. Ini dua bidnya. Ada kaidahnya. Kemudian al-ilmu qabla dakwah, ilmu sebelum berdakwah. Ilmunya meliputi beberapa hal. Pertama, ilmu tentang masalah yang akan kita hadapi. Yang keduanya, ilmu tentang orang yang kita hadapi. Yang ketiganya, ilmu tentang uslubnya, yaitu gaya bahasa yang akan kita sampaikan. Itu berdakwah. Ada ilmunya macam-macam. Jadi ini ada qawaidnya, ada dawabitnya. Kalau kita tidak mengerti ini, tiba-tiba dakwah, repot. Dakwanya tidak pada tempatnya. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Abu Mehdi, beliau mengatakan, idza kana al-mad'u jahilan fayud'a ila talabil ilmi. Apabila umpamanya yang didakwah ini adalah orang yang jahil, diajak suruh menuntut ilmu. Ya, kemudian idza kana al-mad'u aliman, apabila yang dakwahnya adalah orang yang alim, fayud'a ila al-amali bil ilmi. Maka diajak supaya beramal dengan ilmunya. Begitu. Bertemu dengan orang yang alim, apa yang kita lakukan? Ya, kita menyalahkan dia, marah orang alim itu. Ya, yang lebih tepat adalah kalau kita berdakwah dengan dia, mohon maaf Pak, kalau sholat berjamaah hukumnya apa Pak? Tapi dia nggak sholat berjamaah di masjid. Dia bilang, oh itu sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu naon Pak? Sunnah yang dikuatkan. Oh, berarti sunnah yang kuat Pak ya? Iya, ini sunnah yang kuat. Kalau begitu, saya setuju sekali dengan pendapat yang tadi.
Tapi ya saya mengajak karena saya selama ini sholat di masjid, kayaknya Bapak nggak pernah tampak ini. Nah, ada banyak nyampe itu kan. Cobalah Bapak amalkan, Bapak kan orang yang ahli ilmu, ya Bapak udah tahu hukumnya. Ya ini kan cuma sunnah aja kok. Tadi kan katanya muakkad. Ya, sudah yang dikuatkan. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi dilemahkan? Kan begitu. Ya katanya sudah muakkad kan. Sudah yang dikuatkan. Betul perlu buka kuat kahayang. Nah, itu kan sholat berjamaah. Nah ketika dituntut coba tuh Pak berjamaah di masjid. Kalakanya ini kan sunnah. Ini sudah dilemahkan oleh dia. Insya Allah antum pulang dia mikir benar juga. Insya Allah antum percaya orang itu akan berjalan. Karena apa? Karena kebenaran akan sampai kepada dia insya Allah ta'ala. Adapun kemudian akhirnya dia menyengaja untuk tidak berjamaah, itu karena kesombongannya. Tetapi caranya yang benar, dakwah yang caranya benar insya Allah akan sampai. Kemudian dilanjutkan lagi wal mauqif minas sahabati, dan juga sikap terhadap sahabat Nabi. Kita tahu bagaimana sikap kita dengan sahabat Nabi. Pertama kita harus menghormati para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang keduanya, yakni kita harus tawakuf diam. Kita diam dengan perselisihan mereka, tidak membahas terlalu dalam. Jangankan membahas perselisihan mereka, membahas perselisihan antara kita aja kalau terlalu dalam tidak selesai. Apalagi perselisihan orang yang dahulu yang kita tidak tahu hakikatnya, yang kita tahu hanya berdasarkan berita. Itu pun juga kalau sahih. Ini yang gawat kalau tidak sahih. Maka ketika kita bicara tentang masalah ini tadi, bagaimana mauqif minas sahabati, bagaimana sikap kita terhadap para sahabat Nabi, wa tauqirihim, dan juga menghormati mereka, wa dafi anhum, dan wa dafi anhum, membela mereka. Saya pernah dialog dengan orang yang pada akhirnya terbongkar kalau dia adalah orang Syiah. Orang Syiah awalnya dia tidak mengaku, tetapi kemudian terbongkar. Kenapa? Karena ceritanya dia mengajak kepada saya untuk bikin Syiah. Kata dia mereka kita bikin kaos, yang kaosnya tuh pakai tokoh-tokoh Islam. Dia bilang umpamanya tokoh Islamnya Abu Bakar Basir, katanya begitu. Ditulis dia bilang di belakangnya kita bikin gambar Khomeini, katanya begitu. Dia bilang begitu. Saya bilang luar biasa antum menyebutkan dua tokoh yang bermasalah dua-duanya. Ya, begitu kan? Ini luar biasa. Bermasalah apanya katanya? Kata dia tuh, terutama yang tadi yang kedua itu yang anda sebutkan, Khomeini. Khomeini itu kan Syiah. Emangnya ada apa dengan Syiah? Dia bilang begitu. Saya bilang, masa ada apa? Apa ente nggak tahu? Ente kan ahlus sunnah, ya. Saya pancing kan, ya, ente kan ahlus sunnah. Masa nggak ngerti Syiah? Akhirnya dia bilang apa? Dia emangnya ada apa katanya? Khomeini itu tokoh Islam. Begitu. Saya juga mencintai dia. Boleh kan? Ya tersentuh dia aja. Sampai akhirnya terjadi dialog dan ujungnya dia mengaku, ya saya Syiah. Memang saya Syiah. Alhamdulillah saya bilang, ini sesuatu yang sangat jelas sekali bagi saya. Bahasa yang kau ternyata orang Syiah. Iya saya Syiah. Dan saya mengaku Syiah. Ya. Akhirnya timbul dialog. Dan di antara dialognya dia mempermasalahkan para sahabat Nabi. Dia terangkan tentang para sahabat Nabi dan seterusnya. Lalu kemudian saya akan berikan bantahan terhadap apa yang dia katakan. Saya katakan kalau antum mengatakan para sahabat Nabi ini yakni generasi yang buruk, maka itu sama dengan mencela Rasulullah. Karena Rasul pun juga generasi yang karena Rasul tidak sanggup mencetak generasi yang baik, malah sebaliknya hanya sanggup mencetak generasi yang buruk seperti sahabat Nabi. Kalau Rasul sudah gagal mencetak generasi yang baik, apalagi kita. Begitu. Dan seterusnya. Dan akhir dari pembicaraannya maka dia pun kemudian ketika itu ya berpisah dengan sudah tidak aman lagi karena memang suaranya sudah semakin keras, ya, sudah semakin keras, sudah tidak bisa dikompromi lagi. Berikutnya, ikhwat. Jadi yang tadi yang mauqif minas sahabati wa tauqirihim wa dafi anhum, kita harus tahu tentang bagaimana manhaj kita dengan para sahabat Nabi. Di antaranya tadi, pertama kita harus menghormati mereka, kita harus memuliakan mereka, tidak boleh mencela mereka. Terus kemudian yang keduanya, bahwasanya kita
yakni terhadap perselisihan di antara mereka, maka ketahuilah bahwa kita tidak boleh terjun ke dalam perselisihan mereka pada perkara-perkara yang detail. Intinya bahwasanya mereka telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan maaf bagi mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perjalanan setelah Rasul tidak ada dan para sahabat tadi berselisih setelah tidak ada. Dan ayat Allah yang mulia ini telah diturunkan sebelum mereka semua meninggal. Tetapi perjalanan mereka semuanya